semuanya. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai BKP dan juga KKP. Stay tune ya. BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan dari BKP yang pertama adalah mampu berbicara di muka orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, ataupun perasaan. Ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Keempat, bertanggung jawab atas apa yang dikemukakan. Kelima, mampu menahan emosi negatif dari diri sendiri. Keenam, dapat bertenggang rasa. Ketujuh, dapat menjadi akrab dengan orang lain. Kedelapan, mampu membahas topik umum yang sedang dibahas. Nah, tadi kita telah mendengarkan pengertian dan tujuan dari layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas dalam layanan bimbingan kelompok, yang dimana asas-asas ini itu terdapat 5. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, pada asas ini anggota kelompok diharapkan terbuka dalam memberikan ide, pendapat, ataupun saran mereka pada topik pembahasan nanti. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, pada asas ini anggota kelompok diharapkan datang secara sukarela tanpa adanya paksaan. Yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Nah, pada asas ini anggota kelompok diharapkan dapat memiliki sopan santun. Misalnya seperti ketika ingin memberikan pendapat, anggota kelompok terlebih dahulu dapat mengangkat tangannya. Lalu kegiatan ini tuh sudah disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang keempat itu ada asas kerahasiaan, yang dimana pembahasan pada topik ini tuh hanya diketahui oleh anggota kelompok dan pimpinan kelompok serta Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kelima itu yang terakhir ada asas kekinian, yang dimana topik-topik yang dibahas dalam layanan ini itu adalah topik-topik yang sedang terjadi, baik dari media sosial maupun di lingkungan sekitar. Apa sih KKP itu? Nah, KKP atau konseling kelompok merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh ahli kepada sekelompok orang untuk membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, berbeda dengan BKP tadi, BKP lebih bersifat memberikan informasi baru, pemahaman baru, atau pencegahan. Nah, sedangkan KKP lebih bersifat kuratif atau penyembuhan. Dan KKP ini lebih bersifat pribadi dan rahasia. Nah, dapat disimpulkan, tujuan dari konseling kelompok adalah untuk mengentaskan masalah anggota kelompok dan juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain, seperti berani berbicara di depan umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Nah, selanjutnya itu ada ajas kegiatan konseling kelompok, di mana di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada 5 ajas yang harus kita pegang atau kita patuhi. Yang pertama yaitu ajas keaktifan, di mana kita diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat maupun memberikan solusi dari apa yang dibahas dalam kelompok. Nah, yang kedua yaitu ajas keterbukaan, di mana kita diharapkan saling terbuka. Saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah yang akan kita bahas. Nah, yang ketiga yaitu ajas kenormatifan, di mana dalam layanan konseling kelompok, kegiatan kelompok yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang mau menyampaikan masalah, ide, atau pendapat, silahkan tunjuk tangan. Nah, yang keempat yaitu ada ajas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang dibahas atau yang dibicarakan dalam kegiatan konseling kelompok hanya saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok yang tahu apa yang kita bicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu ada ajas kesukarelaan, di mana kita diharapkan kita semua dengan sukarela tanpa ragu atau merasa terpaksa masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi serta mengungkapkan segala fakta dan seluk-beluk permasalahan yang dihadapi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya konseling kelompok dan bimbingan kelompok dilakukan di sekolah. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa dengan teman sebaya mereka. Yang kedua, mengembangkan keterampilan untuk mengelola emosi mereka. Yang paling penting adalah untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa, yaitu dalam bentuk mengembangkan percaya siswa dalam mencari solusi bersama dengan teman sebayanya, memecahkan masalah dengan teman sebaya, dan yang terakhir itu adalah di mana siswa berani untuk menceritakan atau mengungkapkan pendapat mereka.